menawarkan solusi kan, Iya, Pak. solusi dengan menggunakan aplikasi sehingga lebih akurat. Jadi itu sudah bisa jadi bahan bab satunya ya. Sudah ada rumusan permasalahannya apa, kemudian apa yang solusi yang Bapak tawarkan. Nah, dari situ Bapak bisa kembangkan bab satunya. Dicari nanti cari materi mengenai cara mendeteksi musi tadi, kemudian mengenai aplikasinya. Nah, seperti itu. Ya, Ya, ada yang saya mau tanyakan, Pak. ya. Minimal berapa jurnal untuk bab satu yang mendukung, kemudian misalnya di Sinta atau di yang lain minimal jurnal ranking berapa, Pak? Jurnal. Ya. Jurnal itu memang sebaiknya ini gini ya, untuk referensi yang paling bawah itu artinya sebaiknya memang Bapak ambil dari jurnal ya, jangan dari seperti buku itu boleh buku tapi buku jangan terlalu banyak dan buku yang terbitan paling baru saja itu sebenarnya dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang buku diusahakan tidak terlalu banyak, yang banyak adalah jurnal. Nah, kemudian jurnal, kalau dosen saya dulu pernah bilang untuk magister itu Bapak minimal membaca sekitar 150 jurnal yang sesuai dengan eh, apa yang Bapak ingin teliti. Sebenarnya tidak ada sebenarnya aturan berapa ya, tapi kalau dosen saya selalu mengatakan itu untuk magister minimal baca 150. Bahkan dulu saya hampir tiap minggu kita membahas satu jurnal baru lagi. Harus selalu menghadap bimbingan itu tiap minggu satu jurnal baru yang harus dimasukkan uh, untuk dibahas sama-sama. Nah, mengenai kriterianya, mengenai kriteria jurnalnya yang mana yang ini, memang yang jurnal yang terakreditasi baik itu Sinta maupun misalnya yang internasional Scopus itu lebih baik. Cuman kadang kan untuk mendapatnya biasanya kesulitan, apalagi kalau misalnya jurnal tersebut yang berbayar ya, kan banyak jurnal yang berbayar. Tidak apa-apa mencari saja jurnal yang ada yang Bapak bisa peroleh, ya, yang Bapak bisa peroleh. Hanya sebaiknya jurnal-jurnal yang terbitan jangan terlalu lama terbitannya, paling lama sekitar 5 tahun lah, 5 tahun. Kecuali kalau Bapak sudah mencari 5 tahun terakhir tidak dapat, memang bisa mundur sedikit, ya. Tapi sebaiknya jurnal-jurnal yang tahun-tahun terakhir, seperti itu sih, ya. Halo, Baik. Ya, baik, Pak. oke. Sekarang kita pindah lagi ke Ibu Nur Sakinah, Iya, Pak. ya. Siap. Silakan. Halo, apakah suara Halo, saya terdengar? ya, silakan. Oh iya, ya baik Pak. Jadi kemarin ini sempat kami diskusikan untuk judul saya Pak. Kebetulan pada akhirnya ini yang yang menjadi pilihan yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Eh, yang melatar belakangi kenapa judul ini menjadi pilihan saya, Pak. Di sini saya lihat dari apa yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama Pak. Jadi eh, pada saat itu saya melakukan observasi sehingga ada beberapa fenomena yang muncul Pak pada saat proses pembelajaran, yaitu
peserta didik itu pada saat beberapa pembelajaran itu terlihat kurang aktif, Pak. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang muncul pada fenomena tersebut seperti kenapa peserta didik itu terlihat kurang antusias. Kemudian pertanyaan berikutnya terdapat kenapa hasil belajarnya berpengaruh terhadap keaktifan peserta didik. Nah, kemudian muncul lagi Pak, apakah kira-kira dalam pembelajaran itu bisa digunakan atau mungkin media pembelajarannya itu yang tadinya cuma mungkin seperti buku paket, PowerPoint dari guru, apakah bisa diterapkan juga teknologi lainnya dalam proses pembelajaran tersebut? Dan apakah dengan adanya media tersebut apa lebih efektif? Nah, apalagi Pak, kalau di teknik komputer jaringan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi itu seperti yang kita ketahui ada beberapa mata pelajaran apalagi dalam dasar komputer itu dari kelas 10 yang mungkin dari SMP-nya masih awam dengan jurusan yang dipilih bisa dirasa sulit sehingga siswa juga itu dituntut bisa mengenali beberapa komponen. Jadi dengan dari hal tersebut maka muncullah ide bagaimana jika saya mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sifatnya bisa peserta didik itu bisa melihat secara mungkin dengan menggunakan AR bisa secara 3 dimensi seperti itu, Pak. Jadi itu yang melatar belakangi lebih saya untuk memilih judul ini. Kemudian juga Pak, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa peserta didik itu sudah menggunakan smartphone atau telepon genggam yang bisa membantu proses pembelajarannya itu lebih baik. Mungkin seperti itu Pak. Oke, maaf tadi saya sempat keluar Oh, dari Zoom. iya Pak. Tidak apa-apa. Iya Jadi Pak. Ibu tadi mau menggunakan augmented reality Iya, betul Pak. di pembelajaran Di teknik jaringan komputer dan dari untuk lebih komputer. spesifiknya dasar Pak, dasar Di komputer dan mata pelajaran telekomunikasi. apa? DJKT Pak, dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, apa masalahnya sebelumnya? Masalahnya Pak, saya lihat dari antusiasnya peserta didik, kemudian sehingga kan dia tidak terlalu aktif sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Jadi agak kurang, ya saya melihat itu peserta didik agak kurang gimana gitu Pak ketika mengikuti pembelajaran. Jadi ceritanya mereka tidak terlalu antusias Dengan seperti itu Pak. yang sebelumnya yang Iya, ada. dengan media pembelajaran yang sebelumnya seperti itu Pak. Ya, nanti dicantumkan itu hasil observasi ya. Oh, Kalau siap. memang ada datanya yang lebih akurat lebih bagus. Misalnya Ibu kasih semacam angket bahwa bagaimana pembelajaran hari ini misalnya kan. Kalau di situ Ibu bisa dapat ada kendala-kendala yang diperoleh oleh siswa, nah bisa lebih akurat itu dimasukkan sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk masalah yang Ibu mau ungkap. Nah, Iya ya. dan setelah itu Ibu menawarkan menggunakan augmented. Nah, ini augmented mengapa harus dipilih augmented daripada yang lain? Nah, ini juga Ibu harus jelaskan ya. Apa Siap. keunggulannya menggunakan augmented reality sehingga nanti ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi ya. Siap Pak, siap. Jadi Pak untuk nanti ini untuk angket seperti yang Bapak bilang tadi mungkin berarti hasilnya itu saya masukkan di latar belakang begitu Pak ya. Nanti di lampirannya ikut juga nanti Pak. Nah, kalau dalam angket atau ya bisa aja observasi atau wawancara boleh, nggak apa-apa ya. Artinya semakin akurat sih semakin bagus kalau ada datanya ya. Karena Siap ini Pak.
ini tulisan ilmiah, berarti harus kita bisa pertanggungjawabkan apa yang ditulis. Tidak bisa kita bilang asal, oh ini banyak kelas kami kurang motivasi. Dari mana tahu bilang dia kurang motivasi? Misalnya ya, harus ada data-data yang mendukung sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh kelas ini motivasinya rendah secara ini. Baik, Ya. siap Pak. Terima kasih Pak atas saran. Oke, baik. Selanjutnya yang berikut siapa lagi? Izin Mana Pak, tadi yang saya Pak di Sulfitra. ya? Mohon maaf Pak, mungkin belum saya tulis di dokumen ini mengenai judul saya karena rencana Pak, saya mau membuat salah satu rancang bangun sistem pakar terkait dengan pemilihan jurusan di SMK. Hanya saja belum saya belum saya bisa pastikan Pak, karena saya juga baru-baru ini mengalami mutasi Pak di SMK baru. Makanya saya belum konsultasikan juga tentang di kepala-kepala sana terkait bagaimana permasalahan di sana. Kalau nanti misalnya bersesuaian mengenai bahwa siswa-siswa di sana mengalami kesulitan dalam pemilihan jurusan ketika awal masuk di SMK, maka insya Allah ini yang rencana akan saya muat Pak mengenai sistem pakar rancang bangun aplikasi pemilihan jurusan dengan metode forward chaining. Bapak sudah yang di sekolah sebelumnya memang masalahnya seperti itu. Iya, Yang paling utama. masalahnya seperti itu Pak. Kebanyakan siswa-siswa kan itu ikut-ikut saja pemilihan jurusannya. Tidak sesuai dengan bagaimana bakatnya, minatnya. Makanya saya rencana membangun ini sistem Pak. Hanya saja di sekolah saya yang baru ini, itu belum saya konsultasikan dengan kepala sekolah Pak. Makanya saya belum bisa pastikan juga mengenai apa sih sebenarnya permasalahan yang betul di SMK tempat saya yang sekarang mengajar Pak. Bagaimana sistem itu bisa nanti cara membangun sistem itu? Ini berbasis web isi Pak. Makanya ketika siswa nanti mendaftar ya kan, diarahkan dalam pemilihan jurusannya, maka ya siswa akan login ke sana dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bersesuaian dengan apa maunya ini siswa, sehingga nanti di hasil akhir ada opsi bahwa sebaiknya jurusan ini yang akan diambil. Jadi dari pilihan-pilihan itu, pilihan-pilihan apa yang ini oleh siswa, sehingga nanti Bapak bisa membuat rekomendasi. Ya, iya Pak. Sistem nanti akan mengeluarkan rekomendasi jurusan yang sebaiknya diambil oleh siswa. Tapi itu juga harus konsultasi juga berarti dengan bidang psikologi juga ya? Lebih kepada sih Pak, lebih kepada ya ada juga Pak tapi lebih kepada masing-masing jurusan nanti di sekolah terkait dengan apa-apa sebenarnya hal-hal khusus, sikap-sikap yang mesti dijiwai oleh siswa, dasar-dasar keterampilan apa yang mesti dipenuhi oleh siswa, itu yang akan masuk nanti sebagai pertanyaan-pertanyaan di sistemnya nanti Pak. Baik, itu ya nanti bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya nanti secara lanjut lagi. Ya. Oke, bisa ya. Nanti harus dikonsultasikan lagi dulu dengan ininya ya, dengan sekolahnya. Siap. Baik. Oke, lanjut yang berikut. Baik, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof dan teman-teman sekalian.
Untuk usulan judul saya kemarin Pak sudah dikoordinasikan dengan Pak Dokter Anas, sehingga judulnya yang diramu Pak seperti yang ada pada tampilan berikut, efektivitas penggunaan komputer based test atau CBT Bismar dalam pelaksanaan ujian tengah semester di UPTD SMK Negeri Labuang Pak. Jadi kemarin itu Pak saya sudah berkoordinasi dengan Pak Anas, kan banyak sebenarnya ini dari keluhan-keluhan dari beberapa guru di sekolah Pak, yang mengatakan bahwa kan sebenarnya ini pelaksanaan ujian semester di sekolah saya sebenarnya itu sudah menggunakan Bismar Pak aplikasi tersebut. Cuman dalam penerapan di ujian tengah semester belum ada sama sekali penerapannya, masih menggunakan konvensional atau masih menggunakan kertas dan segala macamnya. Nah, dari keluhan-keluhan ini banyak beberapa guru yang istilahnya memberikan saran bahwa kiranya mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut, meminimalisir dalam artian penggunaan waktu, kemudian meminimalisir waktu, kemudian bagaimana akurasi dari penilaian itu sendiri, penilaian hasil belajar siswa, kemudian penghematan waktu ya seperti saya katakan, kemudian transparansi penilaian. Jadi untuk itu mungkin saya rasa lebih baiknya kita melakukan penggunaan aplikasi ini untuk diterapkan dalam ujian tengah semester. Jadi sudah tidak menggunakan konvensional lagi Pak. Jadi untuk meminimalisir waktu tadi, kemudian untuk juga bisa menindaki hal-hal yang menjadi kecurangan Pak. Jadi dalam artian dengan ini bisa mungkin meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan adanya sistem tersebut tidak ada lagi saling contek-mencontek antara siswa satu dengan yang lainnya. Kemudian guru juga dibantu dalam proses penilaiannya sehingga tidak memerlukan waktu yang lebih banyak. Ya itu yang menjadi highlight saya Pak untuk mengambil judul tersebut untuk saya bisa teliti di sekolah Pak. Jadi sampel saya itu Pak kemarin sudah dikoordinasikan sama Pak Anas, ada 2 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen Pak. Jadi saya mengambil di sekolah karena kan di sekolah saya itu tuh Pak ada 5 jurusan. Jadi mungkin bisa saya ngambil beberapa sampel di sekolah saya Pak karena tidak mencakup dalam satu jurusan saja yang saya jadikan sampel, tapi istilahnya bisa lebih dari 1 jurusan Pak yang saya ambil. Itu saja Pak. Terima kasih. Apa tadi judulnya tadi? Pembuatan. Efektivitas Pak. Oh, efektivitas. Oh ya, jadi efektivitas kan. Ini kan sudah ada barangnya ya. Iya, sudah ada Pak. Jadi tinggal mau diterapkan di ini, diterapkan di UTS ya. Iya Pak. Untuk UAS sudah diterapkan. Iya sudah diterapkan Pak dan banyak yang guru-guru yang ini Pak bilang, kayaknya lebih bagus kalau kita menggunakan ini karena kan itu kalau di Bismar itu Pak langsung ada nilainya, kemudian rekapannya dan berapa poin misalkan kalau soal yang ini yang salah bisa diperbaiki, jadi kita tahu Pak bagaimana cara perbaikan ke anak-anak begitu. Apa alasannya kenapa waktu ada itu model seperti itu, kenapa tidak langsung diterapkan di UTS juga? Kenapa hanya UAS? Karena ini kan Pak, kan kalau di UAS itu kan kita pakai ini istilahnya kalau pelaksananya itu kita pakai proktor dan teknisi Pak. Jadi kan kalau kita terapkan di UTS langsung kita mau adakan dulu beberapa ini kajian kepada ininya Pak, kepada guru yang bersangkutan karena kan akan diterapkan di setiap mata pelajaran begitu Pak. Jadi kalau ujian akhir semester kan itu ada teknisinya sendiri, ada proktornya sendiri yang mengatur itu Pak. Jadi tidak semua guru diberikan amanah untuk menjadi proktor dan teknisi Pak begitu. Jadi kalau UTS ya kita nggak, saya nanti ini Pak, maksudnya saya ajarkan dulu saya ajarkan dulu ke guru-guru yang bersangkutan bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Pak. Begitu Pak.
Oke. Sama lagi tadi sama. Halo. Iya, iya Nah, Pak. sama lagi sama kayak tadi temannya. Pak, kalau bisa diperoleh data yang cukup akurat tadi mengenai keluhan dari guru-guru, mengenai UTS yang sudah ada, supaya lebih menguatkan latar belakang ibu, mengapa ibu memilih uh, menerapkan itu pada UTS kan? Mohon izin Pak Prof, boleh bertanya? Ya, Iya, untuk ini Pak, untuk menguatkan di latar belakangnya nanti apakah ada persentasenya atau gimana Pak? Atau cuman ulasan sedikit saja bagaimana apa keluhan atau gimana Pak? ya sebenarnya semakin akurat semakin bagus. Karena kalau hanya bilang beberapa, itu kan nggak bisa kita uh, pertanggungjawabkan. Ya, ada banyak, seberapa banyak, ada sedikit, seberapa sedikit, kita kan nggak bisa pertanggungjawabkan semua itu. Kalau hanya bilang beberapa. Tapi kalau ada contoh misalnya, oh dari 10 guru yang diwawancarai, ada 7 yang merasakan keluhan, merasakan kelemahan dari sistem UTS yang sudah ada misalnya. Kan itu lebih akurat kan? Oh, Ya, jadi jadi ya, ya ya Pak. bisa dibilang begitu. Jadi kalau kita menyatakan bahwa sistem ini memang UTS yang ada sekarang itu ada kelemahan, akan bisa diungkapkan oleh secara akurat bahwa oh memang ada keluhan karena dasarnya ibu mau menerapkan di UTS kan karena ada masalah kan, ada keluhan-keluhan dari guru. Kalau hanya bilang beberapa atau banyak guru mengeluh, itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya Bu ya, karena Oh iya, banyak itu dia kualitatif, kita tidak jelas besar, banyak, sedikit, kurang, itu kan tidak bisa tidak pasti. tidak bisa diukur secara pasti. Jadi saya harus presentasikan berapa sekian untuk ya, Pak, ya? WR4. Iya, Hah? oke. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, oke. Iya, Assalamualaikum. Berikutnya lagi siapa? Ya, selanjutnya Ibu Nindasari. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, Bu. Halo, halo. Iya, silakan, Bu. Iya, jadi rencana untuk judulnya adalah pengembangan LKPD berbasis HOTS pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, kelas 11 akuntansi. Saya eh, tertarik mengembangkan LKPD berbasis HOTS, Pak, karena di sekolah saya, khususnya siswa akuntansi itu, kalau saya mengajarkan materi A, mereka sudah bisa, tapi kalau saya modifikasi materinya, misalnya soalnya saya tingkatkan lagi, mereka kesusahan dalam menjawab, padahal materi yang sama, Pak. Jadi itu yang melatar belakangi saya untuk mengembangkan LKPD yang berbasis HOTS, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau masalah sebelumnya, kalau yang lalu itu memang LKPD-nya biasa saja, tidak ada bilang HOTS atau LOTS gitu ya, atau LOTS Iya, semua memang. lebih ke lot semua, Pak, karena saya lihat kemampuan siswa di sekolah saya khususnya agak susah menangkap kalau misalnya dia berbasis HOTS, Pak. Jadi saya dulu mengajarkan dengan berbasis HOTS dulu, terus saya tingkatkan. Tapi kalau saya sudah sampai di HOTS, mereka kesusahan lagi, Pak, seperti itu.
Oh, ya. Karena Kak, mungkin karena saya baru 1 tahun di sekolah ini Pak, karena saya juga baru 1 tahun mengajar di sekolah ini, mungkin sebelumnya mereka dibiasakan untuk soal-soal yang atau materi-materi yang berbasis slots atau sedang. Jadi pada saat saya mencoba untuk memberikan mereka materi yang berbasis host, mereka mengalami kesusahan, Pak. Jadi saya ingin setidaknya membiasakan mereka mulai dari kelas 11 misalnya untuk membiasakan mereka dengan materi-materi berbasis hot sehingga ke depannya apabila mereka ingin mendaftar ke perguruan tinggi misalnya mereka tidak kaget dengan soal-soal yang berbasis hot Pak, khususnya untuk mata pelajaran akuntansi Pak. Seperti itu. LKPD apa soal yang mau dibikin? LKPD Pak, rencananya gini Pak, LKPD-nya itu saya berikan beberapa materi, kemudian sebagai tolak ukurnya apakah mereka sudah mengerti atau tidak, saya berikan soal Pak, soalnya itu pilihan ganda dan keterampilannya itu soal keterampilan juga Pak, soal keterampilannya itu berbentuk kasus Pak. Oh, berapa lama? Biar dulu. Halo. Iya Pak. Oh, LKPD itu kan salah satu dari perangkat pembelajaran yang ada, toh. Iya Pak. Eh, eh, apakah untuk level magister, apa menurut saya masih terlalu rendah itu untuk level magister, untuk kalau hanya LKPD saja yang mau dibuat, sedangkan satu perangkat semua saja itu juga masih levelnya S1 sebenarnya. Kecuali ada keterbaruan di situ dalam LKPD-nya, sehingga bisa, atau ada kedalaman di dalam LKPD-nya, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah tesis. Kalau hanya membuat LKPD, kalau dia hanya, ini kan hanya satu bagian dari perangkat pembelajaran keseluruhan ya. Kalau kita bicara perangkat pembelajaran kan ada macam-macam. Salah satunya kan LKPD. Sedangkan untuk keseluruhan perangkat saja itu masih sebenarnya levelnya untuk level sarjana. Nah, kecuali kalau ada tingkat kedalaman lagi di LKPD-nya, sehingga juga bisa mempertahankan bahwa ini memang cocok untuk sebagai tesis magister. Misalnya saya tetap pada LKPD Pak, tapi lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya Pak materinya. Ya, sepertinya ada keterbaruan dari LKPD yang ada, yang sudah ada seperti apa. Terus Ibu mau menambahkan, kita ada dari teori-teori yang Ibu peroleh, sehingga bagus mungkin LKPD yang model baru, yang model yang lebih baru dan lebih baik, lebih efektif daripada LKPD yang sudah ada misalnya. Bisa gitu. Kalau misalnya Pak, ini nanti LKPD-nya jadi siswa bisa belajar mandiri seperti itu Pak dengan menggunakan LKPD ini Pak. Itu bisa diterapkan atau itu bisa saya terapkan atau bagaimana Pak? Belajar mandiri. Coba Ibu belajar mengenai self-regulated learning. Itu kan pembelajaran secara mandiri ya. Secara mandiri bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Kalau Ibu bisa misalnya menyusun perangkatnya, perangkat pembelajarannya secara lengkap, yang sesuai dengan misalnya pembelajaran self-regulated learning, saya rasa lebih bagus.
ya, pelajari mengenai self-regulated learning, belajar mandiri itu, kemudian Anda bisa masukkan di misalnya kasusnya apa, bukan kasus penerapannya di mata pelajaran apa, buat perangkatnya, begini. Mungkin bisa itu lebih bagus kalau saya. Pak Prof, tapi narasinya tetap pada pengembangan LKPD atau saya ubah narasi judulnya ini Pak Prof? Kalau saya lebih bagus perangkat. Oh, ya, pengembangan perangkat berbasis HOTS Pak Prof, tabe. Itu kan HOTS, yang tadi saya bilang ya, berbasis self-regulated learning. Karena ibu kan maunya yang pembelajaran secara mandiri ya. Tapi harus ditanya mengapa masalahnya, kenapa harus menggunakan itu. Mengapa harus menggunakan misalnya self-regulated learning, pembelajaran secara mandiri. Apakah memang waktunya di kelas kurang sehingga dia harus bisa mengatur waktunya sendiri secara mandiri, atau seperti apa. Nah ini juga harus di apa namanya ya, diperdalam lagi kira-kira masalah apa yang terjadi sehingga ibu bisa mau menerapkan itu, seperti itu. Siap Pak Prof. Terima kasih atas arahannya Pak Prof. Iya, iya, iya. Oke. Ya, selanjutnya Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf karena izin off kamera karena lagi di jalan. Jadi rencana judul proposal saya yaitu relevansi kompetensi lulusan SMK program keahlian teknik kendaraan ringan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja di Kabupaten Mamasa. Nah, salah satu fenomena kenapa saya mengangkat judul ini adalah bahwa di Mamasa itu Pak Prof, terutama di lulusan program keahlian teknik kendaraan ringan, itu rata-rata kalau saya lihat, saya observasi baik secara data maupun di lapangan, itu lulusannya rata-rata kalau selesai atau tamat sekolah, alumninya itu bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, hanya jurusan PKR. Ada beberapa alumni yang bukan bidangnya, bahkan ada yang jadi kuli padi gabah di Pinrang. Nah, itu salah satu. Kemudian yang ingin saya teliti di sini juga adalah bagaimana keterserapan alumni khususnya jurusan pendidikan ringan di dunia kerja ataupun di industri yang ada di Kabupaten Mamasa. Kenapa? Karena saya melihat di sini, Prof, ada satu fenomena yang menurut saya ganjil. Ada jurusan teknik kendaraan ringan yang secara kasarnya memperbaiki mobil, misalnya Lamborghini misalnya, di gunung, berada di gunung sekolahnya, jurusannya. Sementara di lingkungan daerahnya itu sebenarnya potensinya berbeda dengan apa namanya, dengan kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri. Nah, itulah kenapa saya ingin mengangkat ini Pak Prof. Kemudian saya juga ingin meneliti bagaimana tingkat kebutuhan potensi lulusan untuk program kalian pendidikan ringan di Kabupaten Mamasa. Di Pak Prof ya. Jadi topik saya untuk meneliti nanti. Nah, rencananya yang saya masih bingung sini Pak Prof, mohon petunjuknya. Setelah saya koordinasikan dan konsultasikan ke Pak Dr. Anas selaku Kaprodi ketika beliau mengingatkan judul saya ini, tetapi saya masih bingung Pak Prof, apakah harus
metodenya apakah kualitatif atau kuantitatif. Ini saya masih bingung karena salah satu kendala saya di sini Pak Prof di wilayah saya itu untuk bidang kerjasama di industrinya itu jauh semua Pak Prof. Ada di Mamuju, ada di Makassar. Sementara kami di Mamasir ini daerah gunung yang aksesnya luar biasa kalau hujan Pak Prof. Yang kami takuti itu kalau di Makassar yang ditakuti begal, ya, untuk kalau di Mamasir yang ditakuti adalah longsor. Itu mungkin Pak Prof. Sementara. Terima kasih Pak Prof. Halo, Ya, halo. Pak Prof. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Nah, tadi agak-agak berdengung juga tadi sedikit suaranya. Nah, gini, kalau Bapak ingin menggunakan misalnya secara kualitatif atau kuantitatif, sebenarnya bisa saja desainnya. Apa data yang Bapak mau ambil sehingga Ya, halo Pak Prof. Tidak halo, ada suara Prof, tidak halo, kedengaran. Tuan. Ya, sempat saya keluar. Ya, baru masuk lagi. Sinyal kurang bagus. Halo. Jadi bisa menggunakan sebenarnya mix method kalau memang banyak data yang Bapak mau ambil, hanya memang diperhitungkan kalau kualitatif itu bisa lama ya, bisa lama penelitiannya karena Bapak itu harus melakukan selalu namanya triangulasi data. Triangulasi data, kemudian kalau ada temuan-temuan baru itu harus digali terus sampai dia betul-betul namanya dikatakan ajaknya istilahnya atau betul-betul sudah tidak ada lagi data-data yang bisa diambil dari narasumber, baru kita bisa berhenti. Kalau tidak ada data baru atau di tempat lain ada data baru, kita harus olah terus, cari terus. Itu yang membuat lama kalau di kualitatif. Ya, kualitatif. Kecuali kalau memang ya Bapak bisa batasi kualitatifnya di mana, kuantitatifnya seperti apa, bisa pakai mix method. Iya Pak Prof, siap. Ya, baik. Mungkin Jadi selanjutnya. mungkin saya baiknya fokus di kuantitatif ya Pak Prof, karena kalau kualitatif otomatis saya harus melakukan wawancara ke masing-masing industri. Misalnya saya ambil 2 sekolah, maka banyak yang saya mungkin harus wawancarai. Ya, tapi lihat memang sesuai enggak dengan kebutuhan data penelitian Bapak. Apakah secara kuantitatif sudah cukup enggak? Kalau dianggap tidak cukup, ya bisa lakukan secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bisa kita menggeneralisir nanti apa yang terjadi. Kalau ya. Tapi Pak Prof, apakah boleh saya melakukan wawancara secara virtual Pak Prof? Dengan Boleh. bidang industri. Apakah Nggak boleh ada, Pak? nggak ada Oh iya Pak Prof. Baik. angket ya sekarang kan tidak perlu ketemu, bisa lewat Google Form dan sebagainya. Kemarin sebenarnya Pak Prof, saya mau mix metode, tetapi ada lagi info petunjuk dari Pak Anas, Pak Dr. Anas. Katanya Pak Direktur itu menyarankan untuk tidak menggunakan metode mix Pak Prof. Apa Harus metode apa? memilih salah satunya.
Oh, iya. Ya itu. Kalau memang Bapak memilih secara kuantitatif, ya lihat kebutuhan datanya. Iya, Bang. Mana di Oke. lapangan Iya. ganti nomor UNO sama ngomong saya banyak Halo. Iya Pak Prof, baik Pak Prof. Maaf, Terima kasih ini banyak. ketemu orang dulu jadi. Siap. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, itu aja saya mau saya. Ya, selanjutnya Bu Nazirah. Ya, terima kasih Pak Prof. Judul saya efektivitas penerapan teaching factory dalam peningkatan keterampilan dan jiwa kewirausahaan siswa SMK di Kabupaten Majene. Jadi yang melatar belakangi penelitian saya ini bahwa saya melihat fenomena ada perbedaan mengenai kompetensi siswa, khususnya di bidang keterampilannya. Siswa yang biasa belajar di TEFA dengan yang tidak, Pak Prof. Jadi saya ingin meneliti mengenai itu, bagaimana efektivitas penerapan TEFA di SMK, khususnya di Kabupaten Majene. Jadi kemarin sudah konsultasi dengan Pak Anas, itu diberikan metode dengan kuasi eksperimen, 2 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen di setiap sekolah yang akan saya teliti, Pak Prof. Begitu. Masalahnya apa? Kalau ini sebelumnya, Masalahnya mengapa diteliti itu? ya, ada beberapa kan di sekolah itu Prof, tidak semua jurusan itu ada TEFA-nya kalau di sekolah saya. Jadi ada ada yang saya lihat itu belum yang saya lihat itu untuk siswa yang belum jurusan yang ada belum ada TEFA-nya itu sepertinya keterampilannya itu lebih apa ya, kurang daripada yang biasa belajar di TEFA. Kan di TEFA itu kelas apa lebih identik dengan kelas industri. Jadi di situ ya, ada datanya bahwa ini dia lebih kurang. Misalnya dari segi yang nilainya, dari segi apanya, sehingga Ibu bisa bilang bahwa dia kurang. Kalau yang nggak ikut TEFA, dia kurang nilainya atau apa? Iya. Yang saya amati Prof, nilai UKK-nya, ujian kompetensi keahlian, itu ada, ya. Oke, bisa karena memang ada data bahwa dari data tersebut Ibu bisa menyimpulkan bahwa, tapi kan kalau UKK itu apa memang dari TEFA yang sangat berpengaruh atau tidak? Yang saya perhatikan Prof, itu dari ya memang ya apa dugaan saya seperti itu Prof, karena memang kalau ya. Oh ya, kalau memang itu artinya salah satu dasar bahwa yang menjadi masalah nilai UKK siswa itu dia memang lebih rendah daripada yang ini saja gitu, meneliti tersebut. Ya, oke. Iya Prof, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Siti Sofia. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Prof, saya off cam karena jaringan kurang stabil sementara di jalan, Prof. Iya. Izin
judulnya adalah pengaruh persepsi siswa pada kompetensi guru dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa SMK di Kabupaten Pasangkayu. Izin untuk dasar masalahnya ini adalah jadi saya melihat fenomena di mana di SMK di beberapa jurusan begitu banyak didapati yang mana guru ini mungkin terkait dengan background linearitasnya atau mungkin basis kompetensinya itu mungkin tidak terlalu sesuai begitu dengan jurusan yang diampu. Nah, dan mungkin ini saya juga melihat di jurusan saya sendiri. Nah, saya ini sebenarnya tata boga, tapi saya mengajar di perhotelan begitu. Nah, ini saya dapati mungkin siswa itu kadang ketika mendapati gurunya yang mungkin secara kompetensi itu mungkin kurang begitu, itu saya lihat mereka kurang optimal atau kurang antusias begitu. Nah, ini saya ingin melihat apakah persepsi siswa terhadap kompetensi guru dan itu apakah berpengaruh begitu dengan hasil belajar kurang lebih. Berarti di sini ada 3 variabel ya. Iya. Persepsi mahasiswa tentang kompetensi, minat belajar dan hasil belajar. Hasil belajar apa? Dari nilai. Iya, dari nilainya, Prof. Nilai asesmen belajar. Kalau saya untuk level S2 bisa mungkin tambah satu lagi variabelnya. Tambahkan variabel lagi. Untuk 3 variabel masih di S1 itu masih itu. Kalau kita pakai ya lebih baik. Baik, Prof. Ya. Ya, halo. Mah. Halo, iya. Ya. Mungkin jadi, ada masukan lagi, Prof. Ya, jadi bisa ditambahkan lagi satu variabel. Baik, sehingga bisa sesuai dengan levelnya. Oh, baik. Ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Iya. Saya mau ke sembayar 4 tes. Ya. Itu, saya tambahkan lagi. Terima kasih, Prof. Iya. Ya. Oke. Pak Wiono. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof untuk judul proposal yang ingin saya ajukan itu adalah pengembangan e-job-sheet interaktif dan trainer pemrograman berbasis Arduino Nano pada mata pelajaran Embedded System Programming, kompetensi keahlian teknik elektronika industri, sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk produknya di penelitian saya ini, Pak Prof, yaitu berupa media ajar e-job-sheet yang dilengkapi dengan teaching aid, berupa trainer yang nantinya saling berkaitan. Kemudian berkaitan juga dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Embedded System Program. Adapun yang mendasari penelitian saya ini berdasarkan pengalaman selama mengajar dan melihat fenomena yang ada, saya rangkum ada beberapa ini Pak Prof. Yang pertama itu rendahnya minat dan pemahaman siswa dalam pemrograman mikrokontroler karena banyak siswa ini menganggap pemrograman itu masih berupa materi yang sangat sulit. Kemudian media pembelajaran yang digunakan itu masih
menggunakan job sheet yang manual atau yang cetak. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di lab elektronika di sekolah-sekolah yang khususnya di Kabupaten Mamuju. Banyak sekolah ini tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk praktek pemrograman mikrokontroler. Yang ketiga itu adalah kendala dalam evaluasi pembelajaran. Jika menggunakan media cetak atau job sheet manual itu masih proses evaluasinya masih manual, sehingga tidak ada feedback secara real time. Jadi diharapkan nanti pada pembuatan job sheet ini dilengkapi dengan format form evaluasi yang bisa melihat perkembangan siswa pada saat kegiatan praktik. Yang selanjutnya itu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Terus kemudian kurangnya pembelajaran berbasis proyek. Nah, di dalam kegiatan praktik ini masih berfokus pada teori dan latihan-latihan dasar. Nah, diharapkan nanti dalam materi yang di materi praktik yang ada di dalam job sheet itu selain teori dasar juga nanti dilengkapi dengan teori yang materi praktek yang memasukkan kegiatan praktek yang lebih lanjut dengan melihat perubahan-perubahan yang bisa dilakukan berdasarkan dari pelaksanaan job sheet yang sebelumnya. Kemudian rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif. Nah, pembelajarannya masih berorientasi pada ceramah yang kami anggap kurang efektif. Jadi diharapkan nanti dengan penggunaan job sheet ini siswa juga bisa digunakan untuk belajar mandiri. Tidak hanya umpamanya dia bisa mengakses media tersebut pada saat praktik di sekolah, tetapi mungkin bisa di rumah atau ketika dia sudah memiliki media ajar tersebut. Saya kira seperti itu Pak Prof sementara. Baik, di job sheet ini berarti ada aplikasi ya dibuatnya. Saya memanfaatkan Google Site Pak Prof yang bisa dikombinasikan nanti di form evaluasi, bisa di link di YouTube, bisa di link ke materi digital lainnya. Ya, berarti nanti juga dicantumkan di situ apa keunggulan itu, kenapa Bapak memilih menggunakan itu ya, itu daripada yang lain, sehingga bisa terlihat bahwa memang dengan Bapak memilih itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak ungkap tadi sebelumnya, ya. Siap Pak Prof. Oke, jadi diungkapkan keunggulannya ke depan. Kalau memang ada perbandingan yang lain boleh dianukan, tapi diungkapkan aja panunya berdasarkan literatur yang ada, Bapak bisa dapat apa keunggulannya dengan menggunakan form tersebut. Baik, selanjutnya, terima kasih banyak. Selanjutnya, Prof. Untuk penelitian saya ini, Prof, judulnya yang kemarin saya ajukan itu adalah implementasi perakitan alat praktik tes pen LED dengan menggunakan PJBL guna meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran dasar-dasar otomotif, Prof. Untuk latar belakangnya, selama mengajar ini siswa itu lebih banyak yang ya kurang aktif seperti itu, Prof. Makanya saya ingin mengambil perakitan tes pen LED yang pernah saya dapatkan di UI Malang. Jadi nanti dengan sistem dengan model PJBL ini saya harapkan bisa meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran, Prof. Pakai apa dia? apa keunggulannya ini waktu tes pen LED? Keunggulannya mungkin ini, Prof ya, apa namanya?
dengan menggunakan test pen ini kan apa ya, senjata wajib yang harus dimiliki oleh mekanik, Prof. Karena ketika kita mau mengerjakan suatu kelistrikan, kalau kita nggak mempunyai LED, maksudnya test pen. Maaf Pak, sebentar ya saya potong dulu. Bisa kita break dulu sebentar, sekitar 5 menit, 10 menit. Saya menghadap Pak WR 4 dulu sebentar. Bentar aja. Ya, Pak.
Siapa yang manajemen diklat? Saya Pak Keti dengan Eh, Ibu Ninda dan Ibu Nuraisyah. pertemuan terakhir tak tanggal berapa? Pertemuan tunggu dulu udah kalender yang kemarin waktu hari Senin Tanggal lalu. 17 ya? Iya, tanggal 17 dan Tanggal sudah 17. diliburkan nanti masuk kembali setelah Lebaran. Kalau teknologi kerumah tanggahan, Ini siapa? saya, Werner Eh, dengan Bu Sofia. terakhir data tanggal 8 Maret. Tanggal Iya. 15 Maret. Tanggal 15 Maret ada? Enggak ada. Nggak ada memang, Di. Iya, enggak masuk. Oh, berarti terakhir tanggal 8. Konversi energi. Siapa konversi energi? Oh, otomotif ini, otomotif. Om Deddy. Halo. Tidak ada kayaknya, Pak. Siap, Pak. Iya, siap. Oh iya, Oh, Pak Andin. Konversi energi. Di sini dataku terakhir 16 Maret. Halo? Halo. Terakhir Ya, tanggal bisa 16 lanjut. Maret ya? Halo, ya bisa lanjut lagi. Maaf, Iya, maaf Pak. tadi. Akhir. Halo? Ya, silakan Pak Malikul. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjut, Pak. Tadi untuk yang terakhir, Pak, ya, untuk kenapa saya ngambil tes pen LED ya, Ya. karena kan penggunaan LED, penggunaan tes pen itu kan alat yang paling dasar untuk
untuk mengerti kelistrikan itu mengalir atau enggak pada suatu komponen, Prof. Jadi untuk itulah saya mendorongnya untuk anak-anak nanti untuk PJBL-nya pembuatannya untuk testpen, nanti juga sekaligus penggunaannya karena banyak juga anak-anak yang belum bisa menentukan ini arusnya sebelah mana ataupun kita cari negatifnya sebelah mana itu pun juga belum tahu, Prof. Jadi Bapak buat semacam perangkat pembelajaran ya? Sebenarnya sudah ini, Prof. Apa namanya? Ya perangkat pembelajaran tapi memang sudah ada. Jadi pembelajarannya testpen LED yang sederhana seperti itu, Prof. Nah, nanti tiap anak akan membuatnya sekaligus juga nanti pengaplikasiannya untuk pengecekan pada kendaraan sepeda motor. Efektivitas itu ya, penggunaannya ya. Oke, nanti dijelaskan aja apa tadi masalahnya, ya, masalahnya, kemudian mengapa dipilih itu, sehingga bisa nanti menjelaskan masalah-masalah yang ada ya. Oke, silakan lanjut lagi. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Halo. Ya, halo, ya Pak. Begini, ini kan waktunya sudah juga gini saja. Yang belum, yang masih ada berapa orang yang belum? Yang belum 17 lagi Pak. Ada 20, Pak. ada 20 Pak. Oke. 20. Oke, nanti yang belum, mungkin ada berapa orang itu nanti tampilkan draft satunya ya. Draft satunya, mungkin 5 orang. Nanti kita akan bahas sama-sama seperti apa draft satunya. Iya. Ya, bisa ya? Iya, Prof. Jadi Word atau PowerPoint, Prof? apa? Dalam bentuk apa nanti ditampilkan draftnya, Prof? PowerPoint bisa, nanti draftnya juga bisa sambil dianukan draftnya juga. Oh iya. Ya, oke. Ya, mungkin waktunya sampai di sini. Tolong di screenshot nanti ini ya sebagai absensinya, di screenshot Zoom ini itu ditampilkan, nanti dikirim ke saya saja. Oh iya Pak, siap. Semua itu screenshotnya ya. Ya, baik. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Siap Pak. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Prof. Baik. Terima kasih.